Shalom, nek pertama permingguata pertangyangan di bagasan Bornginon, perjulu martangiang mahita di bagasan Rohat Tabe. Amin. Tapuji ma Tuhata merhite ede nomor buku ede nomor 520 ayat sada dohot ayat opat. Marhite-hite guarni debata ama, doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho guarni tod di perbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangulu do binahen ni parsahiton na haporsyaon, alay anggo dihalak perjahat, dang adong hasonangan, alani unang magabe sarobang hamu dohot purtibion, alay gabe ibaruma hamu, dungmuba pikiran muna, asa tau hamu manibangi lomo ni rohani depata ima nauli nahinalasonna doho nasu denggan haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata jala amanami, say togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite todimi, asa olo hami manangihon, doho majalo hatam. Say pahot mahatam, di bagasan rohanami, asalam ibaru jalalam badia rohanami, say urupi ma, asalam haposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan sa leleng nileleng na. Amen. Maret de hita muse siap bukit de nomor 127 ayat sada. so tumandahon.
Hatani debata turpuk epistel di pertanyaangata di Bodarion, tersurat di 2 Raja-Raja 20 tolu, mamukasian ayat sada, saha rodi ayat saplopat, marsikat sori mahita majaha. Dungi disuruh rajai masuruanna, asa paluhutot tujolona, saluhut situa siak Juda, dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tujoroni Jahoba, rap dohot sude bawa sian Juda, dohot sude pangisini Jerusalem, rodi akamalim, dohot panurirang, dohot sandok situan natorobi. Tole akana met rodi nama godang, laos didokon mamanjaha tu pinggol nasida, salut hata ni buku perjanjian najupangi di bagasan joroni Jahoba. Dungi jongjong marajai tulak bung tiangi, laho makbahe perpadanan diadopan ni Jahoba. Ikon neng mangihuton tu Jahoba, dohot mengaradoti akatonana, dohot penidangyonna, dohot aturanna, sian nasa rohana, dohot sian nasa ati-atena, laho pahoton hata ni padanon, akan tersurat di bagasan buku on. Jadi sadok bangsoi mangudukon padani. Dungi didokon rajaima tu situani malim Hilkia, dohot akka malim paidua, dohot akka si jaga pintu, asa paruaronna sian joroni Jahoba, sude ula-ula akka napinaula di Baal, dohot di sombaon Asera, dohot di sandok parangan di langit. Laos ditutung ibana maluhuk nai di balian ni Jerusalem, dia kaladang martopihon sungai Kidron, jala sirabun nai di dokon do buanon tu Babel. Dungi di paijur rajaima halak malim-malim, akana pinabangkit ni akka raja sian Juda, asa manutung daupa nasida di atas tambak, akana di bagasan hutan ni Juda, dohot humaliang Jerusalem. Tole huhut akka jolma manutung daupa di Baal, di mata ni ari, di bulan dohot di sude bintang, ima sandok parangan di langit. Didokon rajaima huhut parwaron gana-ganaan Asera siak joro ni Jehoba, tubalian ni Jerusalem, turura ni sungai Kidron, laho ditutung doi, dirura ni Kidron, jala digopui gabe sirabun, jala sirabun nei disaburhon do tu tanoman ni halak situan na toropi. Akup ni di lohai do akka bagas ni bawa, akka namar jolmahon bawa, akka namar donokon joro ni Jahoba, inganan ni paropuan akka namar tonon abit undung-undung di sombaon Asera. Dungi didokon maro sude malim sian hutan ni Juda, jada diramuni akka tabak, panutungan nyaka malim di daupa, olak ni Geba saha rodi Betseba, jada dilohai do akka tabak di partukoan, tole tabak di haroroan tu bahal ni si Joshua, iduk ni hutai, na dihabirang ni ganup jolma, na masuk tu bahal ni hutai. Alai anggo akka malim ni tambak, dang jadi mamele di atas nilanggatan ni Jahoba na di Jerusalem, asal mangan sagu-sagu nasonia soman nasida di tonga-tonga ni akka hahanggina. Diramuni ibana huhut topet na dirura ni akka anak ni si Hinnom, asa unang terbahin manang ise be pabuluson anakna, manang boruna sian api laho mamele tumolok. Di paholang do hut hoda, akana ni apus ni akka raja sian Juda, pasahaton tu mata ni ari sian lambung pitu, lau bongot tu joro ni Jahoba, tukang bilut pangananan ni netan melek, ni halak perhalado na maringan di akka alaman. Alai anggo hureta ni mata ni ari ditutung doi di bagasan api.
Dilohai Raja Huhut langgatan akana di atas tarup ni bilut pergijang ni si Ahas akana pinauli ni aka Raja sian Juda tole langgatan akana pinauli ni si Manese dina dua alaman ni joro ni Jehovah dang adong tinggal di si nanggosada jala sirabunei di sirsir hodo tu sungai Kidron. Tole tambak akana diadopan di Jerusalem, tukan siamun ni dolok hamagoan, akana pinauli ni si Salomo raja sian Israel, disombaon Astarot, bias-bias ni halak Sidon dohot di Kamos, bias-bias ni halak Moab dohot di Milkom, bias-bias ni halak Amon, luhut nai diramuni raja Ido. Di ponggolhon Huhut aka tiang panok-banok baon jala di ditaba aka sobaon asera jala digohi hajong-jongan nai dohot holi-holi ni halak namate Ido yang gosahakna mertua do natumangihon hata ni debata jala nopyopsa. Amin. Marek dehita siap bukit de nomor 424 ayat 3. Tangihon hatana parguru mai laju miruasmu ginom gom nai wangido sailehon tuau tolimi pargogo mangula sandok lomomi. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam rangka persiapan ibadah sektor ya Tuhan yang diadakan setiap minggunya. Bapa di surga, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap kami yang boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga ya Tuhan, Amang Uluan yang Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nantinya. Bapa di surga, saat ini juga ya Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 16. Engkau berkati Tuhan setiap rumah tangganya Tuhan. Engkau juga apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, Engkau jamah ya Tuhan Yesus. Apabila mereka dalam keadaan lemah Engkau berikan kekuatan dengan baik dan benar sehingga namamu senantiasa dipermuliakan. Bapa, terima kasih kami serahkan Tuhan orang-orang yang sudah membeli undangan ya Tuhan, berkati mereka dalam kehidupannya ya Bapa di surga. Berkati mereka ya Tuhan sehingga tanggal 30 nanti mereka Tuhan boleh hadir di tengah-tengah acara live streaming nanti Tuhan, dan mereka Engkau berkati dan menjadi berkat dan kemuliaan bagi namamu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan yang masih berlangsung saat ini. Berkat kiranya Tuhan, begitu banyak Tuhan dan yang masih diperlukan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan campur tangan Tuhan di dalamnya sehingga Tuhan kami dapat menyelesaikan pembangunan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, dari tingkat RT sampai tingkat pusat. Tuhan, Engkau berkati Tuhan aparatur pemerintah ya Tuhan, dari orang-orang yang bekerja di pemerintahan, kiranya Engkau berkati, biarlah mereka Tuhan mengerjakan tugas-tugas yang diembannya Tuhan karena takut akan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga Tuhan masyarakat Indonesia dari desa-desa, dari kota-kota bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Kami serahkan semuanya itu Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Bapa, di atas segalanya itu Tuhan, ampunkan akan segala dosa dan salah yang kami perbuat, agar kami layak datang menerima berkat-Mu.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, sempurnakanlah ini. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh Tuhan minadi jolomo, oton dini hebataki, uhir batik uturo akino, oton dini hebataki, bereng sihol guri haroromi. Molohoro dari sarton liki, didihon matuaon apimi, oton dini debataki. Lehon hatami matau podaki, debataki nagogoi, asa saitalu sude musumi, debataki nagogoi, maka tindak kototongo armi, asa malu aparosa disi, asa dijako Tuhan tamai, debataki nagogoi. Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang cian tot di Probadia. Amin. Salam. Uriani Tuhata HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Sian sektor sada satu sektor saplonom. Dohot sudidongan nama bige jami taon. Barita nauli di pertanyangata boranginon tersurat di sada Korintus tolu ayat 10:1-10. Lai asa dohot akayana kota mangatusi hupasaha ma di bagasan bahasa Indonesia. Sonom ma didok di sini. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Paulus menjelaskan bahwa tugasnya sebagai penginjil dan pemberita firman Tuhan di jemaat Korintus hampir sama dengan seperti membangun bangunan. Jadi pembangunan rohani itu digambarkan sebagai pembangunan satu bangunan, sama seperti gereja kita sedang membangun. Ada dasarnya, ada orang-orang yang membangunnya, dan ada material yang dia pakai untuk bangunan tersebut. Tetapi ada satu persoalan timbul polemik di Korintus, jemaat mempersoalkan siapa yang membangun, siapa yang terus ini, dan hasilnya adalah jemaat menjadi terpecah. Ada yang mengatakan aku golongan ini, aku golongan itu, ada golongan ini. Tapi Paulus mengatakan seperti bangunan saya sudah meletakkan dasar dan orang lain yang memberitakan Injil ke sana dianggap sebagai penerus bangunan itu. Dan cara orang atau materi orang untuk membangun bangunan itu disebutkan bermacam-macam. Ada dari emas, ada perak, ada batu permata, ada kayu, ada rumput kering atau jerami. Nah, di sini timbul persoalannya. Mereka semua menganggap bahwa pekerjaannya yang paling baik. Tapi Paulus mengatakan begini, itu tidak perlu dipolemikkan, itu tidak perlu dipersoalkan. Kenapa? Karena toh pada akhir zaman kelak, semua pekerjaan kita akan diuji. Dan diuji, ujiannya tidak main-main, dengan api akan dibakar. Nah, kalau dibakar, kalau itu emas, dia tetap emas. Tapi kalau itu jerami, dia akan hangus. Jadi kita tidak perlu berpolemik, yang penting ingat saja, itu akan diuji kelak. Anda tidak perlu mempersoalkan ini yang saya buat, ini yang terbaik. Enggak. Jemaat juga tidak perlu mempersoalkan siano yang terbaik. Enggak. Nanti di belakang akan kelihatan. Pekerjaan siapa sebagai emas, pekerjaan siapa sebagai rumput kering, atau pekerjaan siapa yang seperti jerami. Dan itu tidak akan bisa dibohongi. Nah, dengan konteks seperti ini kita diarahkan untuk suatu pembaharuan atau reformasi spiritual. Di sini ini yang harus kita cerah. Dan saya pikir Nats pada malam hari ini sangat aplikatif untuk kita. Kita butuh reformasi. Dan penekanannya saya tekankan dari ayat 14 yang mengatakan begini. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dan sesuai dengan ini saya akan sampaikan firman ini dalam topik upah kesetiaan orang Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Jemaat Tuhan HKBP Cibinong sektor 1 sampai 16 dan jemaat yang lain yang mendengarkan. Allah itu adalah seorang administrator yang paling terbaik di dunia. Kenapa saya katakan begitu? Allah tahu apa yang sedang terjadi di gerejanya. Allah tidak mampu untuk menjawab setiap persoalan yang ada di gerejanya. Allah tahu siapa yang berbuat yang terbaik dan siapa yang berbuat yang jahat, yang terburuk. Tuhan tahu semua motivasi kita dalam pelayanan di gereja. Makanya saya katakan Allah itu adalah administrator yang paling baik, pelaksana administrasi yang sangat baik. Tidak ada yang tertukar dan tidak ada yang overdosis. Semuanya akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan itu kita tidak bisa menipu atau mengelabui Allah. Karena semua pekerjaan kita itu akan diuji dengan api. Nah, oleh karena itu kalau memang itu yang terjadi kelak,
Berarti setiap orang harus tahu, saya tidak perlu membesar-besarkan apa yang saya perbuat. Dan saya tidak perlu melecehkan atau menghina apa yang diperbuat orang lain. Tuhan tahu semua. Kita hanya diarahkan bahwa apapun yang kita kerjakan, kita akan mendapat upah. Nah, ke sini yang mau saya arahkan kita. Upah apa yang kita akan peroleh bila memang kita berbuat yang terbaik di gereja sesuai dengan perbuatan kita. Yang saya pelajari dari Alkitab adalah ini, Yakobus 5 ayat 16. Kita semua udah tahu apa yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Saya bacakan dulu ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi upah kita apa sebagai pelayan-pelayan terbaik di gereja? Upah yang pertama adalah doa-doamu akan dijawab. Kita semua datang pertanggungan. Kita sering datang untuk menghadiri ibadah kelompok doa atau PA, pertanggungan dan lain-lain. Tapi apakah semua doa kita dijawab? Belum tentu. Tadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin. Jadi catat dulu orang yang benar. Orang yang benar, orang yang setia. Anda setia mengikuti Tuhan, dua-duamu akan dijawab. Contohnya siapa? Elia. Elia seperti yang kita dengar minggu lalu. Katanya, dengan nama Tuhan saya katakan hujan tidak ada. Hujan memang tidak datang. Apa yang dikatakan Elia itu memang benar-benar. Kenapa? Karena dua-duamu permintaanmu akan dijawab. Bagaimana dengan persoalan kita sehari-hari? Bisa saja kita berdoa setiap hari. Bisa saja kita rajin. Kita mengatakan begini, misalnya anakmu bermasalah. Nah kamu begini. Saya berdoa. Tapi ketika kamu berjumpa dengan anakmu, kamu bilang begini. Nah, tahukah kamu bahwa semua orang mempermalukan saya karena perilakumu? Ini hambatan untuk perubahan bagi seorang anak. Seharusnya apa yang dikatakan oleh orang tua? Nah, saya yakin kamu itu adalah orang baik. Dan untuk itu saya berdoa kepada Tuhan. Dan mama sangat-sangat yakin bahwa doa mama itu akan membawa perubahan besar untuk kamu. Jadi anak tidak melawan. Apapun persoalanmu, bila kamu menjadi orang yang setia, orang yang benar-benar menuruti hukum atau perintah Tuhan, sama seperti Elia, doa-doamu akan dijawab. Tapi jangan heran, 100 tahun pun kamu berdoa, kalau memang kamu juga sendiri bukan orang yang setia tidak kepada Tuhan, jangan harapkan doamu akan dijawab oleh Tuhan. Nah, jadi upah kita yang pertama adalah bila kita melayani dengan yang terbaik, tidak ada tipu-tipu dan tidak ada pelecehan kepada pekerjaan orang lain. Upah kita adalah doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Permintaanmu adalah akan dijawab oleh Tuhan. Tapi masalahnya berdoa itu harus menunjukkan kesetiaan. Ketika kamu mungkin menghadapi persoalan, kamu mengatakan begini, ya Tuhan bagaimana ini? Sudah lama persoalan ini terjadi. Tenang, persoalan itu ada masanya dan itu akan panjang-panjang. Kalau kamu terasa belum bisa mampu untuk mengatasi segala persoalanmu, ingat ini masih babak penyisihan. Perjuangan masih harus berlanjut. Dan kalau kamu mungkin terasa capek, ingat ada final. Tapi belum dapat upah juga. Setelah ada final, mungkin ada perpanjangan waktu. Jadi tetap sabar, setia. Itulah orang-orang yang berdoa.
Dan kalau sudah perpanjangan waktu, perjuangan masih terus, ingat ada penendang terakhir. Baru nanti ditentukan siapa pemenang, baru ada dapat upah. Oke? Jadi orang Kristen itu cirinya adalah pendoa dan setia berjuang di jalan Tuhan. Bukan langsung mengoceh atau menjelek-jelekkan orang lain. Yang kedua, apa upah orang yang setia kepada Tuhan dan mengerjakan tugas pelayanannya yang terbaik kepada gereja? Yesaya 61 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan anak cucumu akan beroleh berkat. Berarti upah yang kedua. Apa itu upahnya? Bukan langsung uang. Tapi dikatakan kita akan melihat keluarga kita akan diberkati. Saya bacakan dulu Yesaya 61 ayat 8 dan ayat 9. Katanya begini, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Upah yang kedua yang diterima oleh pelayan-pelayan yang baik adalah melihat keluarganya, anak-anaknya, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Mari kita garis bawahi dulu satu kata di sini. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat. Apa artinya dengan tepat? Kita kerja keras, upah kita juga hebat. Itu yang tepat. Tapi kita kerja bermain-main, upah kita setengah-setengah. Nah, itu terjadi itu juga. Siapa yang bekerja setengah mati, upahnya apa? Kalau kerja setengah mati di ladang Tuhan, kerjanya apa? Setengah mati? Oh enggak, luar biasa. Tapi kita bekerja all out, mengorbankan segala-galanya di jemaat Tuhan. Katanya kita akan melihat keluarga kita akan diberkati. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang merasa hebat, merasa jago karena bisa merusak gereja. Ingat, Nats ini mengatakan siapa yang merusak bait Allah, dia sendiri akan dibinasakan oleh Allah. Itu dari Nats yang saya baca tadi. Siapa yang merusak bait Allah, dia akan memperoleh hukuman yang setimpal dengan Allah. Makanya di Yesaya 61 dikatakan, Tuhan akan memberikan upahmu dengan tepat. Ini yang saya katakan. Kita memberikan sukacita kepada orang, kita juga akan diberi sukacita. Kita menghina orang, kita juga akan dihina. Kita merusak masa depan orang, masa depan anak-anak kita juga akan dirusak. Allah itu saya katakan tadi administrator yang terbaik. Dia tidak boleh dibodoh-bodohi, dia tidak boleh ditipu. Apa yang kamu perbuat itu yang akan kamu terima. Tidak akan tertukar. Artinya orang sana yang berbuat jahat kok dia yang menerima yang baik. Kita berbuat baik kok upah kita kok tidak baik. Enggak mungkin. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tertuai. Tidak akan tertukar. Dan juga tidak akan overdosis. Amin. Makanya Paulus melalui nats ini mengajak kita setia. Lakukan yang terbaik di rumah Tuhan. Maka kamu akan memperoleh yang terbaik. Tapi bermain-mainlah di rumah Tuhan. Rusakkan rumah Tuhan. Maka kamu akan dirusak oleh Tuhan sendiri.
Itu tadi dari 1 Korintus 3 ayat. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 17, katanya begini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu sendiri. Itu upah yang kedua. Ketika kita melayani dengan hidup kita yang terbaik, cara kita yang terbaik, kita akan melihat keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin tidak kamu sekarang menerima apa akibat atau hasil dari apa yang kamu lakukan yang baik itu. Tapi anak-anakmu, dan mungkin bukan anak-anakmu, tapi cucu-cucumu, kita juga bisa hidup di Cibinong ini. Mungkin bukan karena perbuatan kita sendiri, itu karena dua opung kita, dua tulang kita yang memberangkatkan kita dari kampung. Makanya hati-hati bertindak. Yang ketiga, apa upah orang yang setia melayani Tuhan? Daniel 6 ayat 4. Di antara semua orang yang ada di situ, Daniel menjadi orang yang paling pintar, orang yang paling hebat. Bahkan melebihi dari pejabat-pejabat istana. Nah, berarti hidup kita akan menjadi berkat bagi atau buat banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak kebetulan ada di sini. Kita tidak kebetulan hidup di sini. Kita tidak kebetulan menjadi anggota jemaat HKBP Cibinong. Dan bahkan kita tidak kebetulan menjadi sintua atau pelayan di HKBP Cibinong. Tuhan punya satu rencana supaya melalui kita, orang-orang di sekitar kita mendapat berkat. Hati-hati, jangan hidupmu menjadi kutuk bagi orang lain. Tapi pakailah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Perjuangkan kebenaran. Jadilah orang yang jujur dan terbuka. Lakukan yang terbaik. Maka orang lain akan mendapat berkat sama seperti Daniel menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah firman Tuhan untuk pertanyaan kita malam hari ini. Apa upah kita, upah kesetiaan kita bila kita menjadi pelayan yang terbaik seperti yang dimaksudkan oleh Paulus? Ada 3, doamu akan dijawab, keluargamu akan diberkati, dan kamu sendiri akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan, jangan sibuk berpolemik. Apa yang dikatakan orang itu belum tentu kenyataan. Lakukanlah, tapi ingat, satu saat nanti semua pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Dan ujiannya tidak main-main, api. Jadi langsung kelihatan, kalau emas tetap emas, tapi kalau jerami pasti jadi debu. Amin. Mari kita berdoa. Pertanyaan yang mahita. Mau lihat di hawali Tuhan, nung hutang kami hatami. Asiroham. Naing tutu adong reformasi spiritual di kami. Naing lam tarida perubahan di kami. Unang hupar mea pami ngulu namion. Molo di pararho kami dohot mangula di huriamon. Asa unang mea pami. Ay huboto kami ujion mudo saluhu na ana hula ami. Jaloho bartusido dapat nami upah nami. Asa dapat upah hasonangan kami oleh Tuhan. Tong naing sian brujuni rohanami kami. Mabayin na duminggan, songot tadani kesetian nami tuho. Ay say tong martua do halak na mangulahon ho bartu hatami. Mauliate mariho paso-paso sa luhu na ruas mon, paso-paso nang dongan nami sudah Kristen na mabigi jami taon. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami, jalo mahami. Amin. Marid de mehita, laus tapasaha ma peleata. Masa sonang doi
Beta hitalau mangula tuladang di Tuhani, di jotu hata tugo tiloni, pelehon mangolumi mangoloi Tuhani, lau mangula di harajanai. Oloi Tuhani, masayuli doi, porsan silang mi, masay sonang doi. Beta hitalau mangula tuladang di Tuhani, di jotu hata tugo tiloni, pelehon mangolumi mangoloi Tuhani, lau mangula di harajanai. Tatangyak koma pilihan nata papungon tutuhata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut si leon-leon na dinggan. Dohot na saudi basa na mauliutus. Upas hatami masian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite tetoddim. Asalam mutaddahami gurang ni si leon-leon mitu hami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mangido mahita di tangyang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malam roham di Banua Tongon. Songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion manguluan tiap hari. Sesa madusanami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago, aihodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Do persoran itu diperbadiai mama ngaramoti hamu saluhuna. Amin. Horas madita.